Entah karena apa, tiba-tiba banyak sekali orang berungkap status bahwa siapapun yang akan jadi calon presiden pada 2024 mendatang sebaiknya pernah menjadi pemimpin daerah. Bagus bila dia pernah menjadi wali kota, bupati, atau lebih bagus lagi bila pernah menjabat sebagai gubernur. Benarkah? Bila Anda adalah generasi yang hidup pada zaman Orde Baru, narasi yang hampir mirip juga sering terlontar saat itu. Siapapun yang pantas menjadi pengganti Soeharto harus berlatar belakang militer. Bukan hanya itu, rasa benar atas pendapat itu pun pernah begitu masif kita dengar manakala SBY harus terpilih menjadi presiden pada tahun 2004. Selain isu bahwa dia seolah ditekan dan tak diizinkan untuk mencalonkan diri menjadi presiden oleh Megawati yang di kemudian hari memancing simpati dan iba rakyat. Latar belakang SBY yang militer sebagai entitas tegas dan berwibawa yang tak dimiliki oleh sipil telah pula menjadi alasan masuk akal. Alasan bahwa 3 kali Indonesia dipimpin oleh sipil, yakni Habibie, Gus Dur, dan Megawati, yang kemudian dibuat seolah tak sebaik Soeharto, yang militer, yang melekat makna tegas dan berwibawa pada dirinya, sempat menyeruak. Rindu rakyat pada stabilitas pemerintahan yang kala itu memang terkesan morat-marit akibat krisis multidimensi. Mulai dari krisis ekonomi dunia dan politik akibat perpindahan kekuasaan atas sebab reformasi telah membuat rakyat butuh sosok idaman yang mampu membawa bahtera negeri ini keluar dari situasi kalut tersebut. Dan sosok militer sebagai entitas tegas sekaligus berwibawa sebagai benar subjektivitas kala itu dibuat agar tak lagi memberi ruang pada sosok sipil. Dan fakta bahwa Megawati yang bahkan sudah menggandeng tokoh hebat, Ketua Umum PBNU pun masih tetap kalah. Padahal dia adalah incumbent, bukan? Rindu rakyat pada sosok tegas sesuai dengan kondisi kacau situasi negara saat itu telah membenarkan subjektivitas kita bahwa militer adalah jawabannya. Itu terhubung sangat erat dengan 32 tahun masa stabil. Itu terhubung erat dengan rasa benar bahwa hanya sosok militer sebagai jawabannya. Dan narasi itu semakin menjadi saat Megawati menggandeng Prabowo pada Pilpres 2009 dan membawa jualan militer yang melekat pada Prabowo, dan itu sulit dikatakan untuk tidak menyaingi superioritas SBY. Sipil militer juga menjadi satu isu dalam kampanyenya saat itu. Bahwa kemudian butuh 10 tahun untuk mencerna rasa benar itu tak benar-benar, dan kemudian kita berkesimpulan bahwa yang kemarin benar ternyata salah. Kalah telak Demokrat pada pemilu 2014 adalah bukti. Hukuman rakyat pada partai itu langsung dijatuhkan dalam seketika. Itu seperti rasa bahwa mantan kita adalah tentang indah masa lalu. Fakta bahwa setelah kita ajak balik, dia bukan seperti angan kita lagi. Itu sering terjadi. Dia tak menjawab rindu kita. Dia hanya indah di saat awal saja manakala rindu memuncak. Dia seperti obat pereda nyeri tapi tak berfungsi untuk menyembuhkan. Dan menjadi jomblo bukan lagi pilihan buruk bila tak ada bahagia di sana, bukan? Dan kita kemudian terbuka pada pilihan lain. Lalu muncullah sosok jelata dalam kasta politik bernama Joko Widodo. Seperti langit dan bumi, tegas dan berwibawa tak lagi menjadi syarat, manakala kelemar-kelemar dan kurus badannya menjadi ukuran. Dia hadir dalam wajah rakyat kecil, rakyat yang jauh dari sosok terlihat garang. 5 tahun kepemimpinannya membawa sensasi fenomenal. Caranya memimpin telah membuat semakin banyak orang jatuh cinta padanya. Dia seolah dihadirkan demi rindu rakyat Indonesia pada sosok pemimpin yang sebenarnya. Dia adalah wong cilik sekaligus berasal dari kasta terendah dalam urutan politik kita. Namun, dia juga pernah menjadi wali kota, gubernur, dan kemudian presiden.
Dua data itu kini seolah menjadi parameter baru dalam cara kita membuat analisa sekaligus ketika meletakkan harapan tentang seperti apa seharusnya sosok penerusnya nanti. Sama seperti kita melihat sosok Soeharto yang konon berasal dari militer dan maka sosok penggantinya nanti seharusnya dari militer. Kini teori bahwa Jokowi yang bermula dari kepala daerah dan sukses menjadi presiden membawa kita pada pemahaman serupa. Kita membuat asumsi bahwa Jokowi sukses karena pernah menjadi kepala daerah dan maka sukses yang sama akan dihasilkan bila bibit dengan identifikasi yang sama adalah sosok yang pantas dicalonkan. Bila benar seperti itu, sepertinya Anies adalah sosok yang paling dekat dengan teori tersebut. Bukan hanya pernah menjadi gubernur, dia bahkan menjadi gubernur DKI di mana Jokowi pernah duduk di sana tepat sebelum menjadi presiden. Itu sangat dekat, bukan? Anies? Bila berdasar survei elektabilitas, dan itu terkait pernah menjadi kepala daerah. Di sana ada nama Ridwan Kamil, Ganjar, atau mungkin Tri Risma. Tapi tak sedekat Anies yang duduk sebagai gubernur DKI sama seperti Jokowi pernah, bukan? Atau justru Ridwan Kamil, dia adalah gubernur yang juga pernah menjadi wali kota seperti Pak Jokowi, bukan? Artinya Prabowo, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Puan hingga AHY kudu minggir dong. Dan kita pun terjebak pada subjektivitas. Itu seperti pemaksaan berselubung kampanye pada sosok tertentu saja, bukan? Faktanya, dari 7 orang yang pernah menjadi presiden, hanya Jokowi saja yang pernah menjabat wali kota dan gubernur. 6 yang lain tidak. Dan itu hanya akan menggiring kita pada sesat jalan. Kita mengidolakan Jokowi dan lalu seluruh keadaan hebat Jokowi yang kita puja, kita lekatkan pada sosok lain. Itu seperti kita ingin memilih pasangan tapi harus sama persis dengan mantan kita dulu. Fakta berbicara bahwa 6 presiden kita bukanlah lulusan kepala daerah. Namun keenamnya adalah benar berasal dari rakyat jelata seperti Jokowi. Kita dapat berdebat panjang lebar. Bila sukses Jokowi adalah karena dapat merapat tanpa jarak dengan rakyatnya. Dan itu karena dia berasal dari kasta yang sama dengan para pemilihnya adalah premis benar. Kenapa bukan alasan itu saja yang kita pakai untuk mencari sosok calon berikutnya? Dan itu tentu tidak harus sama persis dengan Pak Jokowi yang konon pernah sempat tinggal di bantaran sungai dan kemudian sukses menjadi tukang kayu dong. Ini tentang rakyat kebanyakan. Ini tentang sosok yang terbiasa hidup dan menyatu tanpa sekat dan jarak pada kondisi real masyarakat Indonesia pada umumnya. Sosok seperti itu akan lebih mudah memahami apa makna derita rakyat karena dia adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Dia adalah entitas dari rakyat biasa, sama seperti kita kebanyakan. Siapa? Yang jelas pasti bukan Tommy Soeharto. Sulit mencari bukti dia adalah rakyat jelata sama seperti kita kebanyakan. Siapa saja boleh mengkampanyekan dirinya adalah sosok seperti itu. Prabowo, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Puan, hingga Hartarto, di mana mereka semua tak pernah menjadi kepala daerah. Pun Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, atau Tri Risma, yang mana semuanya pernah menjadi kepala daerah. Mereka punya hak klaim merasa bahwa dirinya adalah bagian dari rakyat biasa. Terus tokoh-tokoh PDI Perjuangan seperti Budiman Sujatmiko, Ahok, Adiana Pitupulu, Marwar Sirait misalnya. Adakah mereka bukan calon yang layak dimunculkan? Itu wilayah Bu Megawati. Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP pernah sukses menerbitkan sosok rakyat biasa seperti Jokowi. Luar biasanya, sosok itu kini telah menjelma menjadi presiden yang luar biasa. Dan lantas, kenapa kita ragu beliau tak akan mengeluarkan nama yang setara dengan Jokowi misalnya? Sebenarnya, sejak penganugerahan gelar profesor hingga pengangkatan beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Nasional baru-baru ini, Megawati sudah mulai menyebut sosok seperti apa yang layak meneruskan tongkat estafet Jokowi. Siapa sosok itu?
Kriteria ngejelimetnya diungkap dalam konsep kepemimpinan strategik. Bahkan nama dari sosok itu sendiri belum disebut. Itu sisi lain soal menunggu saat balik. Kapan waktu yang tepat akan beliau sebut. Dan kita boleh saja berandai-andai bahwa sosok itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Sepertinya untuk kali ini Bu Mega dan tentu bersama dengan Pak Jokowi secara bersama akan menyebut nama itu. Yang pasti Bu Mega pernah sukses menunjuk seorang yang biasa saja dan kini telah menjadi presiden yang luar biasa. Jokowi namanya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Karto Bugel yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Dari Rakyat Biasa Menjadi Presiden Luar Biasa. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.